Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, di tengah melandainya angka kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah tahu-tahu justru mewajibkan tes PCR untuk penumpang pesawat. Sebuah aturan yang sontak menuai protes sejumlah pihak. Terlebih tes PCR faktanya bukan tes untuk screening, tetapi untuk kepentingan diagnostik di rumah sakit. Lalu apa pentingnya hasil tes PCR untuk naik pesawat? Sudah diwajibkan untuk 2 kali vaksin COVID-19, calon penumpang pesawat ketiban aturan tambahan yang sebenarnya tidak perlu amat. Yakni calon penumpang pesawat wajib juga tes PCR yang kini masih tergolong barang mewah. Bagi sebagian kalangan masyarakat ya untuk secara pricing kan dari antigen ke PCR kan lebih mahal kan ya, mungkin itu akan memberatkan juga bagi beberapa masyarakat. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan juga untuk pemerintah apakah kebijakan PCR ini tepat sasaran atau efektif apa tidak untuk semua kalangan masyarakat. Ya harusnya jangan berubah-berubah ya, jadi bingung gitu. Terus juga kalau saya kan biasanya kan naik pesawat itu kan untuk bisnis, urusan kantor, jadi kadang-kadang butuh cepet karena jadi PCR harusnya jadi delay. Jadi kayak gitu sih. Harapannya sih kalau bisa sih jangan dirubah-rubah lah, di-fix lah. Menanggapi polemik harga tes PCR di tengah masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyebut akan memastikan harga PCR terjangkau masyarakat melalui batas harga eceran tertinggi tes PCR. Kita sudah menerapkan harga eceran tertinggi untuk pemeriksaan PCR. Yang kedua adalah perluasan daripada akses PCR ini terus ditambah. Dengan saat ini memang sudah ada 1.100 akses pemeriksaan PCR yang bisa tentunya mendukung aturan ini. Tapi pada prinsipnya aturan mengenai PCR ini untuk di luar Jawa Bali yang memang memiliki keterbatasan infrastruktur ya ini dikecualikan karena dengan tetap pelaku perjalanan dapat melakukan perjalanan dengan menggunakan hasil pemeriksaan rapid antigen dengan kurun waktu 1 kali 24 jam. Pemerintah menyebut aturan baru ini dikeluarkan sebab sudah tidak ada lagi aturan jarak kursi penumpang pesawat, alias kapasitas pesawat full 100%. Hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Pengetatan metode testing menjadi PCR saja di wilayah Jawa Bali dan non-Jawa Bali level 3 dan 4 ini dilakukan mengingat sudah tidak diterapkannya penjarakan antar tempat duduk atau seat distancing dengan kapasitas penuh sebagai bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas demi pemulihan ekonomi di tengah kondisi kasus yang cukup terkendali. Sayangnya rasa aman yang ingin dicapai pemerintah lewat kewajiban tes PCR tak lantas membuat rasa aman bagi kantong penumpang. Pasalnya tes PCR masih menjadi tes yang dinilai memberatkan masyarakat dari segi biaya yang harus dikeluarkan. Bagaimana tidak, sekali tes PCR, peserta tes perlu merogoh sedikitnya Rp495.000 dengan hasil sekitar 1 kali 24 jam. Menariknya lagi ada modus tes PCR dengan hasil kilat yang harganya melebihi batas yang ditentukan pemerintah. Ada yang membandrol hingga Rp1,5 juta sekali tes, dengan hasil yang hanya sebentar, yakni 6 jam saja. Ini persoalan utamanya adalah harga PCR-nya yang sangat mahal, gitu. Nah, mahalnya harga PCR itu tidak sebanding dengan semangat kita untuk memastikan bahwa setiap orang itu tidak potensial sebagai penyebar virus corona. Yang kedua, harga yang sangat mahal itu juga tidak memungkinkan orang untuk bergerak, berpindah tempat yang itu juga potensial menggerakkan ekonomi kita. Oleh karenanya, penerapan kebijakan PCR bagi penumpang pesawat ini, PCR-nya harus diturunkan secara signifikan. Nah, kalau bisa menurunkan PCR secara signifikan harganya,
Ya, itu bisa juga diterapkan ke penumpang mode transportasi yang lain, sehingga setiap orang punya hak untuk berpergian dan tetap dilindungi. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani tak ketinggalan ikut mempertanyakan efektivitas tes PCR di tengah kasus COVID yang menurun di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, jika pemerintah bersikukuh mewajibkan tes PCR bagi penumpang pesawat, lalu mengapa sejumlah moda transportasi umum lainnya tidak menerapkan kebijakan serupa? Bukannya dengan dilonggarkannya PPKM, moda transportasi lainnya juga sama-sama tak lagi menerapkan jaga jarak antar penumpang? Tim Liputan Metro TV.